Aduh, ini gue juga nggak habis pikir gimana bisa kejadian seperti ini, kok bisa gitu ya. Dana desa ini dipakai gitu kan ya buat pesugihan. Lah, aduh, kok bisa gitu? Aduh, masuk mikirnya tuh di mana gitu dana desa dipakai buat pesugihan. Kita langsung aja lihat dulu pemberitaannya seperti apa nih Positive People dari media Indonesia laman Instagram gitu. Uang dana desa dipakai untuk pesugihan, Kades di Brebes ditangkap. Waduh. Aduh, mikirnya gimana sih gitu kayak buat pesugihan gitu loh. Udah tahu pesugihan gitu-gitu ya. Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi setelah 2 tahun buron. Ia diduga menggelapkan dana desa untuk dan menggunakan sebagian uang tersebut untuk praktik pesugihan atau upaya mencari kekayaan secara instan. Tidak hanya itu, tersangka juga diketahui menggadaikan mobil siaga milik desa kepada seorang mucikari di sebuah kawasan lokalisasi. Tim unit Tipikor Polres Brebes menangkap Saifuddin, Kades nonaktif Kebun Agung, Kecamatan Jatibarang, di tempat persembunyiannya di wilayah Banyumas. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke Mapolres Brebes untuk pemeriksaan lanjutan. Kuasa hukum Saifuddin, Budi Prabowo, mengatakan kliennya dijerat sebagai tersangka karena menggalapkan dana desa yang salah satunya diserahkan kepada sebuah yayasan di Banyumas yang menawarkan iming-iming investasi pesugihan. Menurut Budi, modus yayasan tersebut adalah meminta setoran 1 juta dari anggota yang diklaim bisa berkembang menjadi 1 miliar. Dari mana duitnya gitu ya. Jadi ini bentuk penipuan, klien saya justru menjadi korban karena tergiur janji yayasan tersebut, ujarnya gitu kan ya. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah menambahkan bahwa selain dana desa, Saifuddin juga menggadaikan mobil siaga desa kepada seorang mucikari di wilayah Kabupaten Tegal gitu ya. Digadaikan berapa nih mobil? Pokoknya total kerugian negaranya ini mencapai 547 juta rupiah gitu. Nah, kalau dia jadi korban gitu kan, ini tadi kan pengacara bilang kalau dia sebenarnya juga jadi korban dari modus pesugihan tersebut. Ya nggak apa-apa kalau jadi korban, tapi kan yang dipakai harusnya bukan dana desa gitu kan. Kalau dia pakai duit dana desa, ya silakan lapor gitu kan bahwa dia ditipu gitu misalnya dari praktek pesugihan itu misalnya kayak gitu. Tapi kan ini case-nya adalah dia menggunakan duit dana desa yang jadi persoalan, yang jadi permasalahan tuh itu gitu. Apalagi angkanya ini mencapai 547 juta. Banyak bos duit segitu, gila. Terus mana nih udah jadi 1 miliar belum gitu ya. Kalau dia sampai 500-an ya berarti triliunan dong. Iya nggak sih gitu ya. Dari 1 jutanya bisa 1 miliar gitu. Apalagi 500 juta gitu. Wow. Langsung aja bagaimana komentar netizen. Kita akan masih baca reaction dari media Indonesia. Dunia lucu banget gitu ya. Kok malah jabat tangan gitu kan ya. Aduh gitu. Wes piye ngene iki bro gitu ya. Gak masuk logika gitu. Makin lama makin gak ada gunanya ada dana desa gitu ya. Yang dijadiin tumbal warga gitu. Haha, parah nih para kades yang terpilih di Brebes, dana dipakai untuk pesugihan. Di desa lain dana desa dipakai untuk investasi Bitcoin. Bisa jadi di desa lain dana desa dipakai untuk judol ya. Luar biasa SDM negara ini gitu. Nggak kaget kades banyak yang ketangkap gitu. Uang Brebes gitu. Coba kalau dana desa dibekukan sementara, ingin tahu masih adakah yang berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa gitu ya. Agak lain nih kades gitu ya. Agak lain ya gitu. Alasan aja dapat nggak hasil pesugihannya Pak Kades gitu kan ya. Makima menjalani kontrak dengan Kades salah satu desa di Brebes, sehingga apabila Makima terluka atau meninggal akan ditanggung oleh warga desa tersebut. Ternyata bukan cerita anime belaka. Wow. Pejabat Konoha emang beda gitu, nggak masuk logika. Yang lain kasusnya dipakai main saham, kripto dan lain, ini agak lain gitu ya. Ini main saham, saham pesugihan seperti itu ya. Itu tadi ya Positive People. Nah, gue nggak ngerti nih soal dana desa ini kan sepertinya bagai kayak uang kejatuhan durian runtuh gitu kan ya, karena tiba-tiba kayak dapat uang banyak banget gitu kan. Nah, ini emang sama pemerintah emang udah literasi soal keuangan gak sih gitu ya. Jadi kayak ya, karena banyak kasus ini, banyak netizen yang komen kasusnya buat ini gitu kan ya, yang membuat gitu kan ya orang-orang ini kaget gitu karena mungkin nggak biasa megang uang yang sampai miliaran ya, dana desa itu miliaran, terus bingung ini mau diapain gitu kan ya. Nah terus jadinya ya kayak gini gitu kan ya, malah jatuhnya ke pesugihan lah dan lain sebagainya nih. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.